وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin, para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah alamin, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang adabul Quran, adab-adab terhadap Al-Quran Karim. Namun sebelum kita menjelaskan adab-adab tersebut, mu'alif kitab ini, Syekh Fuad Abdul Aziz Asy-Syalhub hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang menunjukkan dan menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran Karim. Nah, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran Karim, beliau sebutkan yang pertama dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra. Az-zikra ini adalah nama lain dari Al-Quran Karim. Karena Al-Quran Karim memiliki beberapa nama. Di antaranya itu adalah az-zikr. Az-zikr artinya adalah pemberi peringatan. Dan memang ya, di antara salah satu fungsi Al-Quran Karim adalah sebagai pemberi peringatan kepada seluruh alam. Ya. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kami benar-benar menjaganya. Ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga dan memelihara Al-Quran. Oleh karena itulah jemaah sekalian, Al-Quran Karim semenjak diturunkan sampai saat ini yang kita saksikan betul-betul dalam keasliannya, kemurniannya. Tidak ada seorang pun yang berani untuk merubah, baik dengan cara menambahkan atau mengurangi atau mengganti, bahkan sejumlah manusia yang durjana, durhaka, orang musyrik, orang kafir, mereka sama sekali tidak berpikiran dan tidak terbuka pikirannya untuk merubah Al-Quran Karim. Ini menunjukkan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga dan memelihara Al-Quran Karim. Oleh karena itulah jemaah sekalian, seorang muslim, ya, kita harus meyakini bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran Karim adalah hak, benar. Baik dalam kabar beritanya, baik dalam janjinya, maupun ancamannya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, termasuk di antaranya adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga dan memelihara kemurnian agama yang hak ini, yakni al-Islam, dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan memelihara sumbernya. Coba apa sih sumber agama yang hak ini? Yaitu Al-Quran Karim dan As-Sunnah. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran ini mencakup penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap As-Sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini ayat yang pertama yang menunjukkan dan menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran Karim. Berikutnya, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubihim aqfaluha." Ya, dalam surah Muhammad ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an." Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Am 'ala qulubihim aqfaluha, atau hati mereka telah terkunci. Ya, ayat ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an, menghayati, merenungkan isi kandungan ayat Al-Qur'an Karim. Ya, setelah kita berusaha membaca Al-Qur'an Karim, ya, lalu kita mencoba, ya, berusaha kembali untuk mentadabburi Al-Qur'an Karim. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama tafsir namanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa yaqulu ta'ala amiran bi tadabbur Qur'an wa tafahumihi wa nahiyan 'anil i'rad anhu. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amiran bi tadabbur Qur'an wa tafahumihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk mentadabburi Al-Qur'an dan memahaminya. Wa nahiyan 'anil i'rad anhu, dan melarangnya untuk berpaling darinya. Nah, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, ya, artinya tidak mau mentadabburi Al-Qur'anul Karim, lihat, ya, dampaknya am 'ala qulubihim aqfaluha, ya, hatinya akan terkunci. Wa'udzubillah. Artinya hati mereka tertutup, tidak ada satupun makna ayat Al-Qur'an yang ada dalam hati mereka. Hatinya terkunci. Bahaya sekali apabila seorang hatinya terkunci, susah sekali, berat sekali untuk melaksanakan ketaatan, ibadah, amal soleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, mudah sekali untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit sekali untuk menerima dakwah. Sulit sekali untuk menerima nasihat. Akibatnya dia menjadi orang yang sombong karena menentang dakwah, menentang nasihat, tidak mau menerimanya. Berdasarkan sabda Nabi SAW tentang kesombongan. Beliau SAW bersabda, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ya, termasuk juga jemaah sekalian, barang siapa yang tidak mentadabburi Al-Qur'anul Karim, maka dia akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan sampainya kebaikan kepada mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya, yaitu Ushulun fi Tafsir, beliau menjelaskan bahwa Allah taala wabbakha ulaika alladziina la yatadabbaruna al-Qur'an wa asyara anna dzalika min al-iqfal 'ala qulubihim wa 'adami wusul khairi ilaiha. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Allah taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wabbakha, mencela, ya, ulaika alladziina la yatadabbarul Qur'an,
mencela orang-orang yang tidak mau, yang enggan untuk mentadabburi Al-Qur'an Karim. Wa asyara anna dzalika, dan mengisyaratkan bahwa hal ini adalah minal iqfal ala qulubihim, termasuk bentuk penguncian hati mereka. Wa adami wusul khair ilaiha, dan tidak akan sampainya kebaikan kepada mereka. Ini jamaah sekalian adalah ancaman bagi orang yang enggan, yang tidak mau untuk mentadabbur Al-Qur'an Karim. Mungkin bacaan Al-Qur'annya bagus sekali, mungkin hafalannya banyak sekali, ya, mahir dalam Al-Qur'an, akan tapi tidak mau mentadabbur Al-Qur'an. Bahaya sekali. Yang pertama, tadi disebutkan hatinya terkunci. Yang kedua, akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tidak akan sampainya kebaikan kepada mereka. Ayat berikutnya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartilan." Ya. Dan bacalah olehmu Al-Qur'an itu tartilan, dengan tartil. Ya, dalam ayat ini menunjukkan, ya, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita membaca Al-Qur'an dengan tartil. Oleh karena jemaah sekalian, seseorang ketika membaca Al-Qur'an bisa jadi dia mendapatkan pahala dari bacanya tersebut, dan bisa jadi tidak mendapatkan pahalanya. Kapan seseorang, ya, mendapatkan pahala bacaan Al-Qur'an Karim? Pada saat orang tersebut, ya, ketika membaca Al-Qur'an dengan tartil. Kapan seseorang ketika membaca Al-Qur'an tidak mendapatkan pahala dari bacaannya itu? Ketika membacanya itu tidak tartil, ya, bacaannya seenaknya, ya. Nah, apa? Timbul pertanyaan jemaah sekalian, apa sih yang dimaksud dengan tartil di sini? Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Nah, seorang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tartil dalam ayat ini adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat keluarnya, tempat-tempat berhentinya, Jadi mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Itu makna tartil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tartil dalam ayat ini adalah bayyanahu tabyinan. Dibaca jelas setiap hurufnya. Karena jemaah sekalian, setiap huruf memiliki haknya masing-masing yang wajib kita penuhi, ya, ketika membacanya. Oleh karena itulah jemaah sekalian, membaca Al-Qur'an dengan jelas tidak akan mungkin bisa dilakukan ketika membacanya terlalu cepat, ketika membacanya tergesa-gesa, ketika membacanya terburu-buru. Sebaliknya, membaca Al-Quran Karim bisa dengan jelas saat kita menyebut nama huruf dan memenuhi tata cara pembacaan huruf dengan baik dan benar. Jadi makna at-tartil ketika membaca Al-Quran Karim, yaitu pertama adalah, ya, membacanya perlahan-lahan, pelan-pelan, tidak terburu-buru, ya, tidak tergesa-gesa. Itu yang pertama. Makna tartil yang kedua adalah, ya, dibaca jelas setiap hurufnya, ya. Dan yang ketiga adalah tidak berlebihan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an secara tartil.
Karena itulah jika Anda membaca Al-Quran Karim dengan apa yang Allah inginkan, yaitu dengan tartil, maka insya Allah Anda akan mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran tersebut. Nah, inilah jemaah sekalian, ya, di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran Karim. Nah, berikutnya juga dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, di antaranya yang pertama adalah hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazrat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun," tidaklah suatu kaum berkumpul, fi baitin, di salah satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang mereka perbuat? Apa sih yang mereka kerjakan? Lihatlah. Yatluna kitaballah. Mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mempelajarinya. Illa nazrat alaihimus sakinah. Melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka pun akan diliputi dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah. Dan para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Jalla wa Ala akan selalu senantiasa menyebut-nyebut mereka terhadap malaikat yang ada di sisinya. Nah, hadis ini jemaah sekalian menjelaskan tentang faidah dan keutamaan majelis ilmu. Ya. Termasuk dalamnya Al-Quran Karim. Karena ya, Al-Quran Karim adalah ilmu yang paling utama. Ya, yaitu kalamullah, ucapan Allah. Ya. Dijelaskan tentang faidah dan keutamaan ya, membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ya, yang pertama adalah ya, mereka akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan hati. As-sakinah. Siapa yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran Karim, maka hatinya akan tenang. Ya. Sebaliknya, siapa yang mengabaikan Al-Quran Karim, tidak mau mempelajarinya padahal tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran padahal dia mahir, bisa, hatinya tidak akan tenang. Ya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, bahwa seorang mukmin yang sejati adalah ya, manusia yang paling lapang dadanya. Manusia yang paling tenang hatinya. Sekaligus manusia yang paling luas perasaannya. Ya. Hanya orang mukmin jemaah sekalian. Ya, orang kafir tidak. Hal ini dasarkan dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Ingat, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan," barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin, mukmin dan mukminah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ya. Timbul pertanyaan, ma hiyal hayatut thayyibah? Apa sih kehidupan yang baik itu? Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala
Lalu jawab, al-hayatul thayyibah hiya insyirahu sadri wa tuma'ninatul qalb. Beliau mengatakan bahwa al-hayatul thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah insyirahu sadri, lapangnya dada, wa tuma'ninatul qalbi, dan tenangnya hati. Ya, lapangnya dada dan tenangnya hati. Itulah kehidupan yang baik. Ya, seorang mukmin akan meraih kehidupan yang baik seperti ini. Akan lapang dadanya, hatinya pun akan tenang. Ya, meskipun dia tidak punya apa-apa, ya, dari berbagai macam kenikmatan dunia. Meskipun dia sedang mengalami kesulitan yang dihadapi, ya seperti sekarang, ya, menghadapi wabah. Orang mukmin akan tenang. Orang mukmin akan lapang dadanya. Ya, jadi al-hayatul thayyibah ada dua, ya, di dalam ketika menjelaskan ayat ini, ya, yaitu pertama adalah insyirahu sadri, lapangnya dada, wa tuma'ninatul qalbi, dan tenangnya hati. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, ya, benar, siapa yang membaca Al-Qur'an, ya, mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan rahmat. Ya, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah sekalian, ya, kita ini adalah makhluk yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang amat sangat membutuhkan kepadanya. Kita tidak mungkin bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada rahmatnya, kasih sayangnya. Ya, lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya Yuhannas, kata Allah. Ya Yuhannas, antumul fuqara ila Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Ya Yuhannas, wahai manusia. Antumul fuqara ila Allah. Kalian itu fakir sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kita itu fakir sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada rahmatnya. Kita amat sangat butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, ya, kenapa sih kita amat sangat butuh kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, manusia masuk surga bukan karena amal-amal yang luar biasa, bukan karena ibadah yang hebat. Akan tapi manusia masuk surga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, raihlah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Timbul pertanyaan, bagaimana sih kita meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah lakukanlah hal yang membuat Anda dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kira-kiranya apa sih? Ya, kira-kiranya apa sih supaya kita dirahmati, supaya kita dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yaitu lakukanlah berbagai macam kebaikan, amal saleh, ibadah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itulah akan turunnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini dijelaskan, ya, yaitu membaca Al-Qur'an, mempelajarinya. Dengan kedua hal itu, maka Anda akan mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Faedah dan keutamaan yang ketiga dari membaca Al-Quran dan mempelajarinya adalah wahafathumul malaikah. Malaikat akan mengelilingi kita. Ya. Yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyebut-nyebut mereka terhadap malaikat yang ada di sisinya. Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menyebut-nyebut mereka. Siapa? Orang-orang yang mempelajari dan membaca Al-Quranul Karim.
disertai dengan pujian di hadapan para malaikatnya. Ini namanya apa? Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat. Betapa bahagianya, betapa mulianya orang tersebut dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Nah, inilah jemaah sekalian di antara faedah dan keutamaan majelis ilmu. Ya, termasuk dalamnya adalah ilmu yang paling utama, paling pokok adalah Al-Qur'anul Karim dengan cara mempelajari dan membacanya. Ya, yang pertama, ya, akan mendapatkan sakinah, ketenangan hati. Yang kedua adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah para malaikat akan selalu mengelilinginya. Ini sebuah kehormatan, kemuliaan. Dan yang keempat adalah mendapatkan salawat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut orang tersebut di hadapan para malaikat, ya, disertai dengan pujian dan sanjungan. Hadis berikutnya jemaah sekalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, ya, khairukum, sebaik-baik orang di antara kalian adalah man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Ini adalah sebaik-baik orang, ya. Adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, timbul pertanyaan jemaah sekalian, ya, apakah Anda termasuk sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang? Nah, pasti jemaah sekalian, setiap orang menginginkan dan mendamba-dambakan untuk menjadi orang yang terbaik. Ya, pasti ingin orang yang terbaik, menjadi orang yang terbaik. Nah, sebagai seorang muslim, untuk menjadi seorang yang terbaik, bukanlah dilihat, bukanlah dinilai dari ukuran manusia semata. Akan tapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, cara mudah untuk menjadi orang yang terbaik dalam konsep Islam, dalam pandangan Islam. Nah, di dalam hadis tersebut dijelaskan tentang dua amalan yang membuat seseorang menjadi orang yang terbaik di antara seorang muslim yang lainnya. Yaitu pertama, belajar Al-Quran. Yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran Karim. Dan hadis ini juga menunjukkan, ya, menunjukkan kepada keutamaan membaca Al-Quran. Ya, keutamaan membaca Al-Quran Karim. Oleh karena itulah jemaah sekalian, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, ketika beliau pernah ditanya, ya, manakah yang lebih engkau sukai? Manakah yang engkau lebih cintai? Orang yang berperang ataukah orang yang membaca Al-Quran? Ya, maka beliau rahimahullah taala, ya, menjawab, aku lebih suka, lebih mencintai orang yang membaca Al-Quran Karim. Kenapa sih? Karena Nabi SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Khairukum, sebaik-baik orang di antara kalian adalah man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Dan perlu kita ketahui dan pahami jamaah sekalian, bahwa, ya, mempelajari Al-Quran Karim ini maksudnya adalah mempelajari cara membaca Al-Quran Karim. Ya, maksudnya bukan mempelajari tentang tafsirnya, bukan mempelajari tentang asbabun nuzulnya,
Juga bukan mempelajari tentang nasih mansukhnya. Juga bukan mempelajari tentang balaghahnya atau ilmu-ilmu yang lainnya yang terdapat dalam ulumul Quran. Meskipun ilmu-ilmu tersebut amat sangat penting sekali, akan tapi ya yang jelas dalam hadis ini adalah mempelajari Al-Quran itu sendiri lebih utama. Ya. Jadi ya mempelajari Al-Quran di sini adalah ya belajar membaca Al-Quran Karim disertai dengan hukum tajwid. Ya. Sehingga ya kita dapat membaca Al-Quran Karim dengan tartil, baik dan benar, seperti ketika Al-Quran itu diturunkan. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam amat sangat cinta, amat sangat menyukai orang-orang yang mahir, orang-orang yang pandai, orang-orang yang fasih dalam membaca Al-Quran Karim. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikutnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an," seorang yang mahir, seorang yang pandai, yang fasih membaca Al-Qur'an, ma'a safratil kiramil bararah, akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Ya. Ini suatu kemuliaan. Ya. Bagi orang yang mahir dalam membaca Al-Quran Karim. Dikelompokkan dengan para malaikat. Walladhi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran. Ya. Wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata ketika membacaannya. Ini dalam rangka belajar Al-Quran Karim, mungkin begitu ya. Ya, mungkin kita ya di saat awal mula belajar Al-Quran Karim, mungkin begitu kita merasakan betapa beratnya mengucapkan huruf dalam ayat-ayat Al-Quran Karim. Terbata-bata begitu. Pasti kita mengalami hal itu. Sebelum kita bisa dan mahir membaca Al-Quran Karim dengan baik dan benar. Begitu ya. Terbata-bata. Wa huwa 'alaihi syaqun. Dia pun mengalami kesulitan sekali. Kesulitan ya dalam membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Kesulitan ketika menyambung kata, menyambung kalimat dalam ayat Al-Quran Karim. Sulit sekali. Lahu ajran, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Ya. Salahnya pun dapat pahala jemaah sekalian. Dalam rangka apa? Dalam rangka belajar. Ya. Yang kedua adalah pahala dari niatnya. Dia berusaha ingin bisa, bertekad ingin bisa membaca Al-Quran Karim. Ya. Nah, inilah jemaah sekalian, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran Karim. Oleh karena itulah jemaah sekalian, sikap kita terhadap Al-Quran Karim adalah memuliakannya. Apakah? Memuliakannya. Ya. Dan di antara bentuk pemuliaan kita terhadap Al-Quran Karim sekaligus konsekuensi keimanan kita kepadanya, yaitu dengan cara mempelajarinya, ya, membacanya, mentadabburinya. Nah, inilah jemaah sekalian, ya, kajian yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ya, bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat kita, kesungguhan kita dalam mempelajari Al-Qur'an Al-Karim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.